Bandara Internasional Nanchang tak pernah benar-benar sepi. Langkah orang-orang bergaung di lantai marmer. Suara pengumuman penerbangan bercampur dengan deru koper yang ditarik terburu-buru. Di tengah keramaian itu, seorang wanita berdiri diam, beberapa detik lebih lama dari yang lain. Qiaoshu akhirnya kembali. Rambutnya kini tergerai rapi. Bukan lagi dikuncir asal seperti 5 tahun lalu. Tatapannya tenang, profesional, tak lagi menyimpan kepanikan seorang gadis 22 tahun yang dulu kabur dari kota ini dengan air mata yang belum sempat kering. Namun saat udara kota menyentuh wajahnya, jantungnya tetap bergetar. Nanchang, tempat di mana ia pernah jatuh cinta dan menghancurkan seseorang yang paling ia cintai. Mobil perusahaan sudah menunggunya di luar. Asisten dari grup Xi'an Internasional menyambutnya dengan sopan. Memperkenalkan diri, lalu membukakan pintu. Direktur kreatif akan menemui Anda langsung. Besok pagi. Nona Qiao. Qiaoshu mengangguk pelan. Ia tahu perusahaan ini besar. Ia tahu reputasinya mendunia. Yang tidak ia tahu dan tidak pernah ia duga adalah siapa yang kini memimpin puncak tertingginya selama 5 tahun di luar negeri. Ia membangun namanya perlahan, dari asisten desainer yang sering dilecehkan karena latar belakangnya, hingga menjadi perancang perhiasan yang karya-karyanya diperebutkan rumah mode Eropa. Ia bekerja tanpa mengenal lelah, bukan demi ambisi, melainkan demi menebus sesuatu yang ia tinggalkan keesokan paginya. Gedung kaca grup Xi'an menjulang megah di hadapannya. Pantulan matahari pagi membuat bangunan itu terlihat hampir tak tersentuh, seperti pemiliknya. Qiaoshu melangkah masuk dengan kartu akses sementara di tangan. Lobi dipenuhi aroma kopi mahal dan parfum lembut para eksekutif. Semua tampak sempurna, tertata, dingin. Seorang sekretaris menuntunnya ke ruang rapat utama di lantai tertinggi. "Seicho baru akan memimpin rapat hari ini," ujar sekretaris itu pelan. Qiaoshu tak terlalu memperhatikan. Baginya, Seicho hanyalah atasan. Hubungan profesional, tidak lebih. Pintu ruang rapat terbuka. Ruangan itu luas, didominasi warna abu-abu dan hitam. Meja panjang mengilap, membentang di tengah, dikelilingi para direktur dan kepala divisi yang sudah duduk rapi. Qiaoshu melangkah masuk dan dunia berhenti berputar di Yu Hung Meka. Duduk seorang pria dengan setelan hitam sempurna. Rahangnya tegas, sorot matanya tajam. Sedingin musim salju pertama, Xu Xian, waktu seakan mundur 5 tahun, ia masih mengingat pria itu dengan kemeja putih digulung sampai siku. Tertawa lepas di bawah hujan musim panas, menggenggam tangannya sambil berjanji bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi bersama. Namun pria di hadapannya kini bukan lagi pemuda hangat itu. Ia adalah CEO grup Xi'an, dan tatapannya tidak lagi menyimpan kehangatan, hanya dingin yang terukur, hanya jarak yang disengaja. Detik itu juga, Qiaoshu tahu satu hal takdir sedang mempermainkannya. "Perkenalkan," suara Xu Xian memecah keheningan, dalam dan stabil. Desainer utama proyek Violet Crown, Nona Qiaoshu, nada bicaranya formal, profesional, tanpa getaran emosi, seolah mereka tidak pernah berbagi mimpi, seolah ia tidak pernah meninggalkan pria ini. Di malam penuh hujan, dengan sepucuk surat yang terlalu singkat untuk menjelaskan segalanya, tatapan mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, namun cukup untuk membuat napas Qiaoshu tercekat. Tak ada pertanyaan di mata Xu Xian, tak ada keterkejutan. Hanya pengakuan dingin bahwa ia sudah tahu bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. "Mulai hari ini, Anda bekerja langsung di bawah saya," lanjutnya. "Semua konsep harus mendapat persetujuan pribadi." Beberapa direktur saling bertukar pandang. CEO jarang menangani detail desain secara langsung. Qiaoshu menunduk tipis. "Baik, Tuan Xu." "Tuan Xu." Dua kata itu seperti jarum yang menusuk kenangan. Rapat berjalan tanpa celah. Qiaoshu mempresentasikan desain koleksi terbaru, rangkaian perhiasan bertema bunga violet, dengan detail ukiran halus yang melambangkan kesetiaan dalam diam, simbol yang dulu mereka ciptakan bersama. Ia tidak tahu apakah Xu Xian menyadarinya. Namun, saat presentasi selesai, suara pria itu terdengar lagi. "Konsepnya terlalu sentimental," katanya datar. "Pasar tidak membeli kenangan, mereka membeli kekuasaan."
Kalimat itu membuat ruangan hening. Qiao Shu menggenggam remote presentasi lebih erat. Simbol memiliki nilai emosional. Tuan Shu, itu yang membuatnya abadi. Tatapan Xu Xian mengeras tipis. Emosi membuat orang lemah. Kata-kata itu bukan sekadar kritik desain, itu sindiran. Dan Xiao Shu menerimanya tanpa membantah. Karena ia tahu, ia memang pernah menjadi kelemahan pria itu. Dan ia pula yang menciptakan luka. Sore itu, setelah semua orang pulang, Xiao Shu masih duduk di ruang kerjanya. Jang baru. Jendela kaca tinggi memperlihatkan pemandangan kota yang mulai diselimuti lampu malam. Ia memejamkan mata sejenak. Kenangan menyeruak tanpa izin. Malam 5 tahun lalu. Hujan deras, Xu Xian berdiri di depan apartemennya dengan wajah pucat. Memegang surat yang ia tinggalkan. Ini lelucon kan? Tanya pria itu waktu itu. Suaranya bergetar. Qiao Chu hanya diam. Ia tidak bisa mengatakan bahwa keluarga Xu sedang diserang dari dalam. Bahwa seseorang mengancam akan menghancurkan bisnis Xu Xian. Jika ia tetap berada di sisinya, ia memilih pergi. Memilih menjadi penjahat dalam kisah mereka daripada melihat pria itu hancur. Pintu ruangannya tiba-tiba terbuka tanpa diketuk. Qiao Chu tersentak. Xu Xian berdiri di sana. Sendirian, tanpa sekretaris, tanpa saksi, ruangan mendadak terasa lebih sempit. Kau tidak berubah, ucapnya pelan. Nada itu berbeda dari di ruang rapat. Lebih rendah, lebih personal. Qiao Chu berdiri perlahan. Anda juga tidak. Sudut bibir pria itu terangkat tipis senyum. Yang bukan senyum. Aku berubah, katanya. Orang yang ditinggalkan biasanya memang berubah. Jantung Qiao Chu terasa diremas. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa ia pergi bukan karena tak mencintainya lagi. Justru karena terlalu mencintai. Namun 5 tahun terlalu panjang untuk diringkas. Dalam satu kalimat, Xu Xian melangkah mendekat. Setiap langkahnya terukur. Kenapa kembali? Qiao Shu? Bukan. Nona Qiao? Bukan bawahan. Qiao Shu. Nama itu terdengar seperti bisikan masa lalu. Aku direkrut karena kemampuanku, jawabnya pelan. Berusaha menjaga profesionalisme. Xu Xian tertawa lirih. Jangan berpura-pura tidak tahu. Tatapannya turun ke map desain di meja, violet. Satu kata itu menggantung di udara. Simbol yang dulu mereka ukir di dinding kecil kafe tempat pertama kali mereka bertemu, bunga kecil yang katanya tidak mencolok, tapi bertahan di musim dingin. Apakah kau pikir aku akan lupa? Tanyanya pelan. Qiao Shu menggigit bibirnya. Aku tidak pernah meminta Anda mengingat. Sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar. Xu Xian akhirnya mundur selangkah, kembali mengenakan topeng dinginnya. Besok revisi desainnya. Buat lebih kuat, lebih tajam. Ia berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti tanpa menoleh. Dan kali ini, jangan pergi tanpa penjelasan. Pintu tertutup. Qiao Shu berdiri membeku. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia tidak tahu apakah pertemuan ini adalah hukuman atau kesempatan kedua. Yang ia tahu satu hal, luka lama belum sembuh. Dan permainan yang dulu terhenti baru saja dimulai kembali. Sejak hari itu, kantor grup Xian berubah menjadi medan perang tanpa suara bagi Qiao Si. Bukan karena rekan kerja yang memusuhinya, bukan karena proyek yang terlalu berat, melainkan karena satu orang, Xu Xian. Ia benar-benar menepati ucapannya. Semua konsep harus melewati meja Seco. Setiap detail, setiap garis sketsa, bahkan pilihan batu permata, ia periksa sendiri. Dan ia selalu menemukan sesuatu yang kurang. Terlalu lembut, terlalu emosional, terlalu penuh kenangan. Kalimat-kalimat itu diucapkan dengan nada datar, seolah hanya evaluasi profesional. Namun setiap katanya terasa seperti pisau tipis yang menggores pelan. Qiao Shu tidak membantah. Ia menerima semua revisi. Ia pulang paling malam. Ia datang paling pagi. Ia tidak ingin lari lagi. Rumor mulai beredar di kantor. Keo terlalu keras pada desainer Qiao. Mungkin dia tidak suka gaya desainnya. Atau mungkin ada sesuatu di antara mereka. Bisikan itu sampai ke telinganya. Tapi Qiao Chu
memilih diam. Ia tidak ingin masa lalu menjadi konsumsi publik. Sementara Xu Xian tetap tak tersentuh gosip. Ia dingin kepada semua orang. Namun kepada Xiao, Chia lebih dari sekadar dingin. Ia terkontrol. Setiap interaksi telah direncanakan. Suatu sore, rapat evaluasi koleksi musim gugur berlangsung lebih lama dari biasanya. Hujan turun deras di luar gedung, membasahi jendela kaca tinggi seperti malam 5 tahun lalu. Cao Chu mempresentasikan desain revisi, rangkaian kalung dengan liontin violet yang kini dibingkai logam hitam lebih tegas, lebih kuat. Seperti yang diminta, ruangan hening saat ia selesai. Xu Xian memutar pena di jarinya. Tatapannya tak pernah lepas dari layar presentasi. Kau belajar, katanya akhirnya. Bukan pujian, tapi juga bukan kritik. Direktur pemasaran tersenyum lega. Saya rasa koleksi ini bisa menjadi signature baru perusahaan. Kita lihat nanti. Potong Xu Xian singkat. Rapat dibubarkan. Satu persatu orang keluar hingga hanya tersisa mereka berdua. Hujan masih turun. Xiao Shi mengemasi laptopnya dengan tenang. Berharap bisa keluar tanpa percakapan tambahan. Namun suara kursi bergeser menghentikannya. Duduk, itu bukan permintaan. Ia kembali duduk perlahan. Xu Xian berdiri, berjalan mendekati jendela. Tangannya dimasukkan ke saku celana. Siluetnya tampak lebih gelap dengan latar langit kelabu. Kau tahu apa yang paling menyebalkan? Tanyanya tiba-tiba. Cao Shu terdiam. Kau selalu terlihat tenang. Bahkan saat pergi, nada suaranya rendah, tidak marah, tidak meninggi. Justru itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Aku tidak tenang, jawab Cao Shu pelan. Aku hanya tidak punya pilihan. Xu Xian berbalik cepat. Tidak punya pilihan, ulangnya tipis. Kau selalu punya pilihan. Kau hanya tidak memilihku. Kalimat itu menghantam tepat di jantungnya. Ia ingin mengatakan kebenaran, bahwa saat itu seseorang datang padanya, seorang pemegang saham bayangan yang mengancam akan menghancurkan proyek ekspansi Xu Xian jika hubungan mereka terus berlanjut. Bahwa ia diberi waktu 3 hari untuk menghilang. Bahwa ia memilih menanggung kebencian pria itu daripada melihatnya jatuh. Namun, bukti sudah hilang. Orang itu sudah menghapus jejak, dan jika ia membuka semuanya sekarang, itu hanya akan terdengar seperti alasan murahan. Apa yang ingin kau dengar dariku? Tanya Kuayao. Seu. Akhirnya, suaranya bergetar tipis. Xu Xian berjalan mendekat. Terlalu dekat. Aku ingin mendengar kebenaran, bukan surat singkat tanpa penjelasan. Jarak di antara mereka hanya beberapa langkah. Hujan di luar semakin deras, seperti gema dari masa lalu. Aku takut, bisik Qiu Chuzu Xian Tehjian. Aku takut jika aku tetap di sisimu, kau akan kehilangan segalanya. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah di wajah pria itu. Namun hanya sepersekian detik. Lalu topeng itu kembali. Alasan yang bagus, katanya dingin. Tapi kau tidak pernah memberiku kesempatan memilih. Kalimat itu lebih tajam dari sebelumnya, karena itu benar. Ia memang tidak memberinya pilihan. Ia memutuskan sendiri, pergi sendiri, menanggung semuanya sendiri, dan meninggalkan Xu Xian dalam kegelapan tanpa penjelasan. Beberapa hari kemudian, proyek penting datang dari investor luar negeri. Koleksi Violet Crown akan dipresentasikan dalam gala eksklusif. Xu Xian menunjuk Xu sebagai penanggung jawab utama. Semua orang terkejut. Cio mempercayainya. Bukankah desainnya selalu dikritik? Namun Xiao Chu tahu, ini bukan kepercayaan. Ini ujian. Jika ia gagal, reputasinya hancur. Jika ia berhasil, ia tetap harus bekerja di bawah pria yang membencinya. Malam sebelum gala, ia lembur sendirian di studio. Desain perusahaan. Sketsa terakhir harus selesai malam itu juga. Lampu ruangan redup, hanya meja kerjanya yang terang. Ia melepas sepatu haknya, memijat pelipis yang berdenyut. Tiba-tiba lampu padam. Seluruh ruangan gelap. Xiao Shu menahan napas. Halo? Tak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, cahaya darurat menyala samar. Dan di balik cahaya itu, terlihat sosok tinggi berdiri di ambang pintu. Xu Xian, kau belum pulang, katanya. Begitu juga Anda.
Ia melangkah masuk, pintu tertutup pelan. Di belakangnya, ruangan menjadi lebih sunyi. Aku mematikan listrik lantai ini, ujarnya datar. Xiao Shu menegang. Kenapa? Aku ingin bicara tanpa gangguan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Shuxian mendekat ke meja kerjanya. Tangannya menyentuh salah satu sketsa liontin violet dengan ukiran kecil di bagian belakang. Ia membaliknya, dan napasnya terhenti. Sesaat, di sana, terukir kalimat kecil. Setia meski terpisah, itu kalimat mereka. Kau masih mengingatnya, gumamnya pelan. Aku tidak pernah lupa. Suara Xiao Chu hampir tak terdengar, hening kembali menggantung. Aku membencimu, kata Shishen tiba-tiba, namun suaranya tidak terdengar seperti kebencian. Aku membencimu karena setelah kau pergi, aku tidak pernah bisa melihat Violet tanpa mengingatmu. Langkahnya semakin dekat. Aku membencimu karena bahkan setelah 5 tahun, aku tetap mencarimu di setiap kota yang kudatangi. Jarak di antara mereka kini hanya 1 lengan. Aku membencimu karena aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Kalimat itu akhirnya keluar, tanpa topeng, tanpa kontrol, dan Xiao Shu merasa dunia di sekitarnya runtuh. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Aku juga tidak pernah berhenti, bisiknya. Shuxian menatapnya lama. Ada kemarahan, ada luka, ada cinta yang tak pernah benar-benar mati. Namun alih-alih memeluknya, pria itu mundur 1 langkah. Gala besok malam, katanya kembali formal. Jangan membuat kesalahan. Dan seperti biasa ya, pergi lebih dulu, meninggalkan Xiao Shu. Dengan perasaan yang lebih kacau dari sebelumnya, malam semakin larut. Xiao Shu berdiri sendirian di studio yang gelap, memandangi liontin violet di tangannya. Permainan ini belum selesai. Bukan permainan balas dendam, bukan sekadar ujian profesional, melainkan pertarungan antara 2 hati yang sama-sama terluka. Dan untuk pertama kalinya, sejak kembali ke Nancheng, Xiao Chu menyadari satu hal. Shuxian tidak menjebaknya untuk menghancurkannya. Ia bagian agar ia tidak pergi lagi. Namun apakah cinta yang pernah retak bisa kembali utuh? Atau mereka hanya sedang mengulang luka yang sama? Jawabannya mungkin akan terungkap besok malam. Di bawah cahaya gala, di antara kilauan violet yang menyimpan janji lama, malam gala akhirnya tiba. Ballroom Hotel Imperial Nancheng berkilau oleh cahaya kristal dan kilatan kamera. Para investor, selebritas, dan tokoh bisnis memenuhi ruangan dengan gaun mahal dan setelan sempurna. Di tengah kemewahan itu, koleksi violet, crown dipajang di atas panggung berputar, setiap perhiasan bersinar elegan dalam sorot lampu. Xiao Shu berdiri di balik tirai, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut gagal, melainkan karena pria yang berdiri beberapa meter darinya, Shishan, mengenakan taksido hitam dengan dasi kupu-kupu sederhana. Rambutnya tersisir rapi. Wajahnya tenang seperti biasa. Ia berbicara dengan para investor asing, seolah tak ada beban apapun di pundaknya. Namun hanya Xiao Chu yang tahu di balik ketenangan itu ada badai yang belum reda. 10 menit lagi, bisik asisten acara. Xiao Shu menarik napas panjang. Ia tidak akan lari lagi. Presentasi dimulai dengan gemilang. Video konsep diputar di layar besar, kisah tentang bunga violet yang tumbuh diam-diam di musim dingin, melambangkan cinta yang bertahan meski terpisah. Jarak dan waktu. Beberapa tamu terlihat terdiam, yang lain mengangguk pelan. Saat model terakhir melangkah keluar mengenakan mahkota violet dengan batu safir ungu di tengahnya, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Sukses. Namun sebelum Xiao Shu sempat merasa lega, sebuah suara terdengar dari arah meja investor senior. Konsep yang indah, ujar seorang pria paruh baya dengan senyum tipis. Terlalu indah untuk sekadar kebetulan. Qiao Tzu mengenali wajah itu. Zhong Wei, pemegang saham lama yang dulu sempat berseteru dengan keluarga Shu, tatapannya terasa seperti pisau yang menggores pelan. Shuxian melangkah maju dengan tenang. Tuan Zhang, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Zhong Wei tersenyum lebih lebar. Saya hanya penasaran, apakah Xiao Shu percaya pada kesetiaan? Atau hanya pada kekuasaan? Ruangan menjadi sunyi.
Pertanyaan itu terdengar umum bagi orang lain, namun bagi mereka berdua itu sindiran. Xu Xian tak bergeming. Grup Xian percaya pada hasil. Jiang Wei terkekeh pelan sebelum duduk kembali. Tapi Cao Shu merasakan sesuatu yang tak beres. Tatapan pria itu bukan sekadar ejekan. Itu ancaman. Lama yang kembali muncul, acara berakhir dengan penandatanganan kontrak besar. Investor asing setuju memesan koleksi dalam jumlah eksklusif. Semua orang merayakan. Namun, Cao Shu melihat Xu Xian keluar lebih dulu menuju balkon hotel. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma kota yang sibuk. Ia mengikutinya. Xu Xian berdiri sendirian, menatap lampu-lampu nancang dari lantai 20. "Kau tahu siapa dia?" katanya tanpa menoleh. Cao Shu menelan ludah. "Jiang Wei, 5 tahun lalu," lanjut Xu Xian pelan, "perusahaanku hampir bangkrut karena sabotase internal. Dokumen bocor, investor mundur. Seseorang mencoba menjatuhkanku dari dalam." Cao Shu merasa darahnya membeku. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Aku menemukan bukti kecil," kata Xu Xian. "Transfer dana mencurigakan. Ancaman tak langsung dan satu nama yang selalu muncul di belakang layar." Ia akhirnya menoleh. "Jiang Wei." Angin malam terasa lebih dingin. "Kenapa kau pikir aku tiba-tiba menjadi CEO lebih cepat dari jadwal?" tanyanya. Qiao Chu terdiam. "Ayahku sakit setelah tekanan itu. Aku mengambil alih lebih cepat dari yang seharusnya. Dan selama 5 tahun, aku membangun ulang semuanya." Tatapannya melembut sedikit, "Termasuk mencarimu." Jantung Qiao Shu bergetar. "Kau mencariku?" Xu Xian tertawa kecil tanpa humor. "Aku menyewa orang untuk melacakmu. Tapi kau seperti menghilang dari peta, seolah seseorang membantumu." Air mata mulai menggenang di mata Cao Shu. "Aku memang dibantu," bisiknya. Xu Xian menegang. "Apa maksudmu?" Ia menggenggam pagar balkon lebih erat. 5 tahun lalu, Jiang Wei datang menemuiku. Nama itu menggantung di udara. Ia mengatakan bahwa hubungan kita membuatmu lengah, bahwa jika aku tetap di sisimu, ia akan menghancurkan perusahaan, keluargamu sepenuhnya. Xu Xian membeku. Ia menunjukkan bukti sabotase yang sudah disiapkan. Kontrak palsu, rekening bayangan. "Jika aku tidak pergi, semuanya akan dipublikasikan." Angin malam tak lagi terasa. Hanya ada suara napas mereka yang berat. "Aku diberi waktu 3 hari untuk menghilang." Xu Xian menatapnya. Wajahnya sulit dibaca. "Kenapa? Kau tidak memberitahuku?" "Aku mencoba." Suara Qiao Shu pecah. "Tapi orang-orangnya selalu mengikutiku. Aku takut. Jika kau tahu, kau akan melawannya langsung dan kehilangan segalanya." Hening panjang menyelimuti balkon. Lampu kota berkelip seperti saksi bisu. Xu Xian akhirnya mengangkat tangan kirinya perlahan. Dan, untuk pertama kalinya, Qiao Chu melihatnya dengan jelas. Jam mahal itu ia lepaskan. Di pergelangan tangannya, tato kecil bunga violet terukir rapi. Bukan gambar sembarangan, melainkan desain pertama yang pernah Cao Shu buat untuknya di masa kuliah. "Aku membuat ini seminggu setelah kau pergi," katanya pelan, "sebagai pengingat bahwa aku pernah cukup bodoh untuk mencintai seseorang tanpa syarat." Air mata Qiao Chu jatuh tanpa suara, dan juga sebagai pengingat, lanjutnya, bahwa jika aku bertemu orang itu lagi, aku akan menanyakan kebenarannya. Tatapan mereka bertemu. Tak ada lagi jarak profesional. Tak ada lagi panggilan formal. Hanya 2 orang yang terjebak di masa lalu yang belum selesai. "Aku tidak pergi karena berhenti mencintaimu," bisik Qiao Shu. "Aku pergi karena aku ingin kau tetap berdiri." Xu Xian mendekat 1 langkah. "Dan kau pikir aku akan runtuh tanpa pengorbananmu?" "Aku tidak ingin mengambil risiko." Ia tertawa pahit. "Kau selalu mengambil keputusan sendirian." Namun kali ini tidak ada kemarahan di suaranya. Hanya kelelahan. Dan cinta yang bertahan terlalu lama. Dalam diam, dari dalam ballroom, suara tawa dan musik samar terdengar. Namun di balkon itu, waktu seakan berhenti. Xu Xian mengangkat tangan perlahan, hampir menyentuh wajahnya. Namun berhenti di udara. "Jika semua ini benar," katanya pelan, "maka pertemuan kita bukan kebetulan." Qiao Chu mengangguk lirih. "Jiang Wei masih mengincarmu," lanjutnya. "Gala malam ini
bukan sekadar ujian desain. Ia sedang menunggu kesempatan. Tatapan Xuxian berubah tajam. Untuk pertama kalinya malam itu, ekspresinya bukan tentang masa lalu, melainkan tentang bahaya yang masih mengintai. Jadi kau kembali bukan hanya karena pekerjaan. Aku kembali, bisiknya. Karena aku tahu ia akan bergerak lagi. Hening kembali menggantung, namun kali ini berbeda. Bukan lagi sunyi karena luka, melainkan sunyi. Sebelum badai, Xuxian akhirnya menggenggam tangannya. Sentuhan itu hangat, nyata, bukan kenangan. Kalau begitu, katanya pelan, kali ini kita hadapi bersama. Air mata Xiao Chu jatuh lagi, bukan karena sakit, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Ia tidak sendirian. Namun di balik pintu kaca balkon, seseorang berdiri mengawasi. Jiang Wei. Senyumnya tipis. Seolah semua ini memang bagian dari rencananya. Permainan lama belum berakhir. Dan tato violet di pergelangan tangan. Xuxian kini bukan hanya simbol cinta melainkan tanda bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi, setelah gala, langit Nancheng tampak cerah. Terlalu cerah untuk pertanda buruk. Namun di ruang rapat utama grup CE, udara terasa berat. Xuxian duduk di kursi utama, wajahnya tenang seperti biasa. Di sebelahnya Xiao Shu berdiri dengan map dokumen di tangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak berdiri sebagai bawahan yang diinterogasi melainkan sebagai seseorang yang memilih berada di sisinya. Di layar besar, terpampang laporan keuangan yang baru masuk. Subuh tadi, penurunan saham mendadak, isu kebocoran desain, dan satu artikel anonim yang mulai viral di media bisnis. Kio Group Xi'an gunakan hubungan pribadi untuk manipulasi proyek eksklusif. Semua mata di ruangan tertuju pada mereka berdua. Jiang Wei duduk santai di ujung meja, jemarinya saling bertaut, senyum tipis tak pernah hilang. Ini tuduhan serius. Katanya pelan, jika benar, reputasi perusahaan akan runtuh. Direktur lain mulai berbisik, hubungan pribadi? Apakah maksudnya desainer Xiao? Xuxian tidak langsung menjawab. Ia menatap layar beberapa detik, lalu berdiri perlahan. Artikel tanpa sumber jelas bukan bukti, ucapnya tegas. Tapi penyebaran data internal adalah masalah besar. Tatapannya beralih pada Jiang Wei. Saya yakin ada yang ingin menjelaskan. Ruangan mendadak hening. Jiang Wei tersenyum tipis. Xiao Chu selalu curiga. Karena saya belajar dari kesalahan masa lalu. Balasnya dingin. Xiao Shu melangkah maju sebelum suasana semakin panas. Dokumen desain yang bocor adalah versi lama, katanya lantang. Versi yang bahkan tidak kami gunakan di gala. Semua menoleh padanya. Artinya, pelaku tidak memiliki akses ke sistem terbaru. Ia hanya memegang arsip lama. Tatapannya menatap langsung Jiang Wei. Seperti seseorang yang sudah lama berada di dalam perusahaan. Beberapa direktur mulai saling pandang. Ekspresi Jiang Wei tak berubah. Namun, sorot matanya mengeras. Xuxian tersenyum tipis. Terima kasih atas analisisnya, desainer Qiao. Untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar bangga. Siang itu, konferensi pers darurat diumumkan. Media memenuhi aula utama gedung grup Xi'an. Kamera menyala. Lampu sorot menyorot panggung. Xuxian berdiri di tengah dengan Xiao Chu di sampingnya. Bisikan wartawan terdengar jelas. Itu wanita dalam rumor. Apakah mereka benar-benar punya hubungan? Seseorang mengangkat tangan lebih dulu. Xiao Shu, apakah benar Anda memberikan proyek eksklusif kepada Nona Xiao karena hubungan pribadi? Ruangan hening menunggu jawaban. Xuxian menatap lurus ke depan. Benar bahwa saya mengenal Nona Xiao sebelum ia bergabung dengan perusahaan. Kamera berkilat lebih cepat. Tapi ia direkrut karena kemampuannya. Bukan hubungan masa lalu. Seorang wartawan lain menyela. Apakah hubungan itu masih berlanjut? Detik itu, Xuxian tidak langsung menjawab. Ia melirik Xiao Shu. Tatapan mereka bertemu. Tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi ketakutan. Hanya keputusan. Xuxian mengambil mikrofon lebih dekat. Ya, ruangan gempar. Hubungan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Napas Xiao Chu tercekat. Namun ia tidak mundur. Ia menggenggam tangan pria itu di depan semua orang,
Dan untuk pertama kalinya, bukan sebagai desainer dan CEO, melainkan sebagai dua orang yang memilih satu sama lain. Saya mencintainya, lanjut Swisyan tanpa ragu. Dan saya tidak akan membiarkan rumor digunakan untuk menghancurkan perusahaan atau dirinya. Suasana berubah. Bukan lagi gosip, melainkan pengakuan. Kiao Su menatap para wartawan dengan tenang. Jika ada yang ingin menyerang grup Xian melalui saya, silakan hadapi saya langsung. Tapi jangan gunakan kebohongan. Keberanian itu mengejutkan banyak orang, termasuk Zhong Wei, yang menyaksikan siaran langsung dari ruang rapat pribadi. Tangannya mengepal, rencananya untuk memecah. Mereka justru mempererat keduanya. Namun Zhong Wei belum selesai. Malam itu, sistem keamanan perusahaan mendeteksi upaya sabotase server utama, dokumen penting hampir terhapus. Untungnya, tim IT berhasil menghentikan sebelum terlambat. Shishan berdiri di ruang kontrol. Wajahnya gelap. Sudah, cukup, katanya pelan. Beberapa jam kemudian, bukti transaksi lama dan rekaman komunikasi ilegal dikirim anonim ke Dewan Direksi. Bukti yang selama 5 tahun ia kumpulkan diam-diam. Bukti yang menunjukkan bahwa Zhong Wei adalah dalang sabotase lama. Keesokan paginya, rapat luar biasa digelar. Zhang Wei tak lagi tersenyum. "Ini fitnah!" bentaknya. Namun bukti di layar terlalu jelas. Transfer dana, rekening bayangan, kontrak palsu, satu persatu direktur menarik dukungan, dan akhirnya, dengan suara mayoritas, Zhong Wei dicopot dari jabatannya dan dilaporkan ke pihak berwenang. Saat ia dibawa keluar ruangan, tatapannya penuh kebencian. Namun kali ini tidak ada lagi yang bisa ia hancurkan. Malamnya, Nanchang terasa lebih tenang. Di balkon gedung grup Xian, tempat semuanya mulai terungkap. Xiao Chu berdiri menatap langit. Shishan datang membawa 2 cangkir. "Teh hangat. Sudah berakhir," katanya pelan. "Benarkah?" tanyanya lirih. Ia berdiri di sampingnya. "Untuk bisnis, mungkin belum sepenuhnya, tapi untuk kita, tidak ada lagi bayangan." Angin malam berhembus lembut. Xian melepas jamnya sekali lagi. Tato violet itu terlihat jelas di bawah cahaya kota. "Kau tahu kenapa aku memilih violet?" tanyanya. Kiao Su tersenyum tipis. "Karena ia tidak mencolok. Dan karena ia bertahan di musim dingin," lanjutnya. Seperti seseorang yang kembali setelah 5 tahun. Air mata hangat menggenang di mata Kiao Su. "Aku minta maaf karena pergi tanpa memberi pilihan." Shishan menatapnya lembut. "Dan aku minta maaf karena membiarkanmu menanggung semuanya sendirian." Tak ada lagi amarah, tak ada lagi permainan, hanya 2 hati yang akhirnya belajar bahwa cinta bukan tentang melindungi sendirian, melainkan berdiri bersama. Shishan menggenggam tangannya erat. "Mulai sekarang, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Xiao Shu mengangguk. Tidak ada lagi kepergian. Ia tersenyum-senyum yang dulu hilang selama 5 tahun. Xian menariknya ke dalam pelukan. Hangat, nyata, bukan kenangan. Di bawah langit Nanchang yang dipenuhi cahaya, ia berbisik pelan di telinganya, "Selamat datang kembali, Violetku." Dan untuk pertama kalinya, sejak kepergiannya dulu, Xiao Shu merasa benar-benar pulang, karena cinta mereka bukan lagi tentang luka masa lalu, melainkan tentang keberanian untuk memilih satu sama lain sekali lagi, dan kali ini, selamanya.